Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Kabupaten Nganjuk tahun ini diwarnai dengan kegiatan penuh makna. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi bersama Wakil Bupati Trihandi Cahyo Saputro dan jajaran Forkopimda melakukan tabur bunga serta doa di makam Marsinah yang berada di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro. Bupati Nganjuk menyampaikan ucapan selamat Hari Buruh Internasional. Perjuangan menjadikan Marsinah sebagai pahlawan nasional pun bukan proses yang singkat. Upaya tersebut telah dimulai sejak Desember 2022 melalui pengajuan resmi dan semakin dipercepat dengan pembentukan tim peneliti dan pengkaji gelar daerah pada Mei 2025. Melalui berbagai tahapan mulai dari seminar tingkat daerah hingga nasional hingga presentasi di tingkat provinsi dan pusat, usulan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Bupati Nganjuk menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kesejahteraan buruh. Prinsipnya membela yang kecil tanpa harus memusuhi yang besar, melainkan membangun sinergi demi kebaikan bersama. Kita sudah usulkan sejak Desember tahun 2022. Waktu itu kan hanya sekedar kita mengusulkan surat saja. Tapi alhamdulillah tahun yang lalu pada hari yang sama dan mungkin waktunya juga sama jamnya, kita waktu itu diwawancarai media, mungkin bisa dicek jejak digitalnya. Waktu itu kita bersama Mas Babu, bersama Forkopimda menyampaikan ke media, tetap kita akan selalu mengusulkan Marsinah untuk menjadi pahlawan nasional kan gitu. Dan alhamdulillah pagi kita sampaikan seperti itu bersama Forkopimda, bersama buruh. Siangnya kita dapat kabar bahwa Pak Presiden berkenan kalau serikat pekerja atau serikat buruh itu mengusulkan misalnya pahlawan buruh internasional itu. Wah, ini gayung bersambut. Maka pada hari itu juga tanggal 1 Mei tahun 2025 itu sore kita sampai di Pendopo, saya dengan Mas Babu ngobrol-ngobrol, Mas kita besok kita bentuk tim, dan alhamdulillah tanggal 2 Mei tahun 2025 kita bentuk tim yang namanya TP2GD tingkat Kabupaten Nganjuk ya. Karena apa? Yang gerak mengusulkan itu kan pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah dia tidak merasa sendirian, kita ajak bersama-sama tokoh masyarakat, ada akademisi, ada tokoh buruh, kita himpun ada 13 orang tim TP2GD Kabupaten kita siapkan. Ternyata memang persyaratannya juga banyak, ada 8 persyaratan untuk menjadi pahlawan nasional. Kita bahas satu persatu, kita bentuk sebuah dokumen-dokumen, ada 5 dokumen yang gede-gede sedikit, dan alhamdulillah termasuk kronologisnya, termasuk berita-berita yang dulu, termasuk sejarah keluarganya, perjuangannya, biodatanya Mbak Marsinah dan seterusnya. Banyak sekali, termasuk diseminarkan di tingkat kabupaten, diseminarkan tingkat nasional, kita lalui semuanya. Dan tim ini juga bergerak terus sampai juga kita presentasi di hadapan TP2GD Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah lolos. Kemudian presentasi di hadapan gubernur. Alhamdulillah oke, didukung. Alhamdulillah. Kemudian kita presentasi lagi ke tingkat nasional, ke TP2GN, GP apa GP ya, GP dengan Mas Yakub kita presentasi ya. Termasuk alhamdulillah juga aman, juga ke presentasi di hadapan Pak Wamen dan Pak Gus Menteri, alhamdulillah sudah aman. Dan alhamdulillah selama 5 bulan kita kerja tim luar biasa. Jadi yang saya katakan, saya ketuanya, Mas Babu wakilnya, terus kemudian ada tambahan 11 ya Mas ya, tambah 11 tim dari Kabupaten Nganjuk. Dan alhamdulillah 5 bulan kerja, pada akhirnya tanggal 10 November Mbak Marsinah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dan ini menariknya apa? Mbak Marsinah ini berangkat dari orang kecil, ya, waktu itu yatim ya. Kemudian berangkat dari kemampuan ekonomi orang tua juga
kurang mampu. Kemudian yang ketiga, beliau berangkat dari pekerja di perusahaan atau buruh. Ini menariknya dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan yang biasanya ya tokoh nasional, ya veteran, jenderal, atau tokoh-tokoh agama yang betul-betul berjuang benar ditetapkan sebagai pahlawan. Mbak Marsina ini berangkat dari orang kecil, istilah saya jadi kaum marhen, dari wong cilik, dan inilah kebanggaan warga Nganjuk, kebanggaan pemerintah Kabupaten Nganjuk, bahwa Nganjuk punya pahlawan yang berbeda dengan yang lain, yaitu apa, berangkat dari wong cilik. Ini yang mohon ditulis besar-besar bahwa Mbak Marsina berangkat dari kaum marhen. Peringatan Hari Buruh juga dihadiri Serikat Buruh Hukatan GMBI, Gripjaya, serta GMNI yang menggelar ziarah serta tabur bunga di makam Marsina. Ketua KSBSI, Kelik Widianto, menyampaikan rasa terima kasih atas pengakuan terhadap Marsina sebagai pahlawan buruh. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari cita-cita panjang perjuangan kaum pekerja di Indonesia. Kehadiran berbagai elemen dalam kegiatan ini mencerminkan kepedulian bersama terhadap isu ketenaga kerjaan, sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Nganjuk sebagai tempat peristirahatan terakhir sosok yang kini diakui sebagai pahlawan nasional. Untuk hari ini, ucapan terima kasih kami yang pertama kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas gelar pahlawan nasional Mbak Marsina. Yang kedua, semangat juang Mbak Marsina akan tetap kami lanjutkan. Bagaimana perkembangan buruh harus sejahtera, bukan hanya buruh di Nganjuk tapi di seluruh Indonesia. Dan saya yakin setiap peringatan tanggal 1 Mei akan ada banyak kawan-kawan dari Serikat Kerja, Serikat Buruh se-Indonesia yang akan datang berkunjung ke Bulundo, makam almarhum Marsina, untuk berziarah, untuk berdoa bersama, sekaligus juga untuk melihat museum Marsina. Jadi berapa orang yang ke makam Marsina? Kami hari ini dari KSBSI dan ditambah lintas elemen, jumlah total peserta sekitar 400 orang. Bergeser dari masing-masing titik kumpul kami bersama-sama menuju ke lokasi makam Marsina. Apa yang dilakukan di makam Marsina? Kami hari ini hanya satu poin untuk berdoa bersama, karena hari ini Mbak Marsina sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Selain mendoakan arwah beliau, ribuan doa akan kami kirim ke surga Mbak Marsina. Sementara itu, Ketua DPC Hukatan Kabupaten Nganjuk Budi Santoso menegaskan bahwa peringatan May Day bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi atas perjuangan buruh yang masih relevan hingga saat ini. Dirinya mengatakan ditetapkannya Marsina sebagai pahlawan buruh nasional bukan akhir dari perjuangan. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Semangat Marsina menurutnya harus tetap dijaga sebagai pengingat untuk memperjuangkan hak-hak buruh secara adil dan bermartabat. Kita dari Federasi Hukatan KSBSI bersama Tikes, kegiatan hari ini ziarah ke makam Marsina untuk mengenang dan menjadi kebanggaan buruh karena Marsina ditetapkan sebagai pahlawan buruh. Ini kan tahun pertama, Pak. Dalam hari ini May Day ini kan May Day pertama setelah sekian lama perjuangan dan sekarang sudah ditetapkan sebagai pahlawan buruh. Langkah-langkah setelah ini apa? Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Kita dari Serikat Buruh tentunya akan terus memperjuangkan hak-hak pekerja untuk kesejahteraan, dan besok mungkin dari kawan-kawan serikat pekerja serikat buruh khususnya federasi dari yang tergabung berafiliasi ke KSBSI itu akan berziarah kembali di makam Marsina. Itu akan terus proaktif memperjuangkan aspirasi buruh yang ada di Kabupaten Nganjuk. Nah, tentunya kita akan konsolidasi terus bagaimana kawan-kawan pekerja yang ada di Kabupaten Nganjuk itu bisa bergabung dalam wadah Federasi Hukatan KSBSI. Karena dengan wadah serikat pekerja serikat buruh tentunya disitulah kita bisa memperjuangkan bersama-sama. Ketika ada konflik dengan perusahaan, apa langkahnya?
kita sudah lakukan. Tentunya ketika konflik dengan perusahaan kita akan mengupayakan dengan cara-cara dialog, kemudian kita lakukan bipartit, perundingan, mediasi sampai ke proses ke tingkat pengadilan yaitu PHI.